Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semua. Tidak terasa teman-teman semua, hampir 1 semester bahkan lebih ya teman-teman semua, kita tidak bisa bertemu teman-teman semua. Ini dikarenakan karena kondisi pandemik yang juga belum membaik, sehingga dalam perkuliahan pun kita dialihkan untuk berkuliah secara online. Terkadang kuliah online teman-teman semua berdampak terhadap rasa malas yang semakin meningkat untuk belajar bagi setiap mahasiswa. Tapi pada dasarnya teman-teman semua, kuliah secara online ataupun pandemik ini bukanlah alasan bagi mahasiswa untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena tugas seorang mahasiswa adalah belajar. Nasib bangsa ini ditentukan dari bagaimana karakter anak bangsanya, terutama mahasiswa. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, pada malam hari ini kita akan mengadakan sebuah kelas untuk membahas sebuah fenomena, sebuah kasus, sebuah tindakan yang apabila tidak kita lawan bersama, ini akan menjadi sebuah momok tersendiri. Ini akan menghancurkan perekonomian dan juga dalam kasus yang lebih besar, mungkin ini akan menghancurkan nasib bangsa kita ini ke depan nanti. Oleh karena itu, malam hari ini saya mengadakan kelas ini, diskusi ini untuk memberikan kita sebuah wawasan, pengetahuan tentang korupsi, tentang dampak korupsi dan bagaimana cara kita melawan korupsi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang kenal dengan saya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman semua yang belum kenal dengan saya. Oleh karena itu, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nah, berikut biodata saya. Nama saya Syahrul Hidayat. Saya mahasiswa aktif semester 5 bidang ilmu administrasi bisnis di salah satu universitas swasta di Jakarta Pusat, yaitu di Institut Istiani. Oke, kita lanjut saja teman-teman semua. Yang pertama, korupsi. Kenapa sih kita harus bahas korupsi? Ya, yang pertama, karena korupsi ini sudah merugikan semua lapisan masyarakat. Banyak sekali dampak-dampak korupsi yang jika tidak dihentikan, maka ini akan menjadi sebuah bibit kehancuran daripada suatu negara. Oleh karena itu, mari teman-teman semua, kita bersama-sama belajar tentang korupsi, memahami bagaimana dampaknya, dan melawan sebisa kita. Agar apa? Agar nasib perekonomian bangsa, nasib kehidupan bangsa, kesejahteraan rakyat ini tetap terjaga. Nah, mari teman-teman semua kita bahas. Yang pertama, korupsi. Apa sih korupsi itu? Nah, di sini di slide teman-teman semua bisa lihat ya teman-teman semua, ada beberapa definisi dari korupsi dari beberapa sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, jadi dari beberapa definisi yang ada di slide teman-teman semua, dapat kita garis bawahi bahwa korupsi itu adalah sebuah tindakan menguntungkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, ataupun golongan, ataupun kelompok yang dapat merugikan perekonomian negara, menghancurkan perekonomian negara, dan dapat memberikan sebuah dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman semua. Nah, sangat ngeri bukan? Kemudian, faktor penyebab korupsi. Apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan korupsi itu bisa muncul atau bisa terjadi? Ada beberapa aspek teman-teman semua
Yang pertama dari kita lihat faktor penyebab korupsi dari aspek perilaku individu. Dari aspek perilaku individu ada 3 teman-teman semua. Ada 3 faktor. Yang pertama sifat tamak atau sifat rakus manusia. Teman-teman tahu apa itu pengertian sifat tamak kan? Sifat tamak adalah suatu rasa ataupun ambisi untuk selalu mendapatkan apa yang belum kita dapat. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada moral yang kurang baik atau moral yang buruk. Nah ini berkaitan tentang perilaku, kurangnya pengetahuan agama, dan lain-lain. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nah ini teman-teman semua. Ambisi untuk memiliki sebuah gaya hidup yang tinggi mendorong kita untuk apa? Untuk mendapatkan uang yang banyak. Ketika kita tidak dapat mendapatkan uang banyak secara halal, maka korupsilah yang akan dijalankan atau korupsilah yang akan dilakukan. Nah, kemudian ada aspek sosial. Oke. Aspek sosial. Dalam aspek sosial yang menjadi faktor penyebab korupsi itu yang pertama ada perilaku dorongan perilaku keluarga. Nah ini teman-teman semua, korupsi itu terkadang disebabkan oleh dorongan keluarga, baik itu tuntutan untuk hidup mewah dari anggota keluarga yang lain ataupun keinginan yang lain yang mendorong salah satu anggota keluarga itu untuk melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Nah, lingkungan nih teman-teman semua. Sebagai contoh gini teman-teman semua. Ini kan di sini dijelaskan lingkungan yang memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman. Nah, ini contoh gini teman-teman semua. Di Jawa Tengah atau di Jawa itu ada sebuah fenomena. Sebenarnya bukan hanya di Jawa sih teman-teman semua ya. Ada beberapa juga di kota seperti itu yang istilahnya itu gini teman-teman semua. Ketika kita ingin mengurus sebuah misalkan nih kartu keluarga, KTP ataupun kartu domisili, kita itu selalu didorong untuk memberikan bayaran kepada aparatur terkait, misalkan aparatur desa seperti itu. Ini seolah-olah didorong untuk memberikan tanda terima kasih, tapi tanpa kita sadari ini sebuah tindakan yang salah, teman-teman. Kemudian ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nih, yang pertama ada nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi dalam masyarakat adalah dirinya sendiri. Nah, ini teman-teman semua. Kadang kita itu masyarakat ya, teman-teman semua. Kita bersikap acuh tak peduli terhadap kasus korupsi, tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa korban dari tindak pidana korupsi itu ya kita sendiri. Sehingga apa? Dengan seperti ini ya, kita mengadakan diskusi. Harapan kita adalah bahwa masyarakat ini bisa sadar bahwa setiap dari tindak pidana korupsi selalu korbannya adalah masyarakat itu sendiri. Dan ketika masyarakat itu sudah menjadi hal itu, maka akan ada rasa memiliki rasa peduli, rasa untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian ada masyarakat kurang menyadari bila dia dapat korupsi. Nah ini yang kadang tidak kita sadari. Kita melakukan sebuah tindakan dan kita tidak sadar bahwa tindakan yang kita lakukan adalah bagian dari korupsi. Contohnya apakah? Kita mencontek nih. Nah, yang kedua, kita telat. Korupsi waktu. Nah, yang ketiga, kadang kita ketilang teman-teman semua. Dan untuk mencari aman, kita membayar kepada polisi. Ini bagian korupsi juga teman-teman semua. Nah, kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Nah, ini teman-teman semua. Masyarakat itu kurang sadar
bahwa korupsi akan dapat dicegah, diberantas bila mana masyarakat juga ikut ambil bagian. Selama ini masyarakat berpikir bahwa tugas pemberantasan korupsi adalah hanya tugas KPK. Mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, kita lanjut. Ada dari aspek hukum sekarang. Apa sih dari aspek hukum? Aspek hukum yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. Nah ini teman-teman semua, undang-undang kita terlalu buruk. Undang-undang kita belum kuat untuk dapat menjadi sebuah acuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga apa? Sehingga saya rasa kedepannya mungkin badan legislatif terutama dapat merevisi undang-undang untuk apa? Untuk memperkuat KPK yang pertama, dan untuk mempersempit ruang lingkup gerak para koruptor seperti itu. Dan lemahnya penegak hukum. Nah ini, penegak hukum di kita lemah. Bahkan penegak hukum di kita itu masih dapat dibayar. Apa maksudnya? Gini, hukum di kita itu seolah-olah dapat dibeli gitu loh teman-teman semua. Jadi dapat dikatakan hukum itu dapat menjadi sebuah barang dagangan gitu loh, yang dapat dibeli gitu loh. Contohnya apa Kak? Contohnya adanya sel mewah. Nah, ini penegak hukum yang masih mata duitan. Oke, kita lanjut. Kepentingan politis untuk meraih atau mempertahankan jabatan. Nah, kadang kala teman-teman semua, salah satu langkah yang diambil oleh seseorang atau politis untuk mendapatkan jabatan itu adalah dengan e-money. Ini contoh ya teman-teman semua, dengan cara e-money. Terkadang modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan dengan dibandingkan dengan gaji yang dia terima selama dia menjabat, itu terkadang teman-teman semua lebih tinggi dana yang dikeluarkan untuk modal ataupun kampanye. Sehingga untuk menutup kerugian ini, salah satu langkah yang dilakukan itu adalah korupsi. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Ini ada rumus penyebab korupsi teman-teman semua. Ada beberapa rumus. Korupsi itu bisa terjadi ketika adanya perilaku yang kurang baik, ya, sehingga ada niat untuk melakukan korupsi, kemudian dibarengi dengan kelemahan sistem ataupun kesempatan. Jadi korupsi itu tidak ada niat dan kesempatan. Nah, jadi contoh, saya jadi seorang pejabat negara, saya punya wewenang di situ untuk menentukan perizinan misalkan teman-teman semua. Kemudian ada orang yang meminta izin kepada saya dan memberikan saya suap misalkan. Saya punya niat, saya punya kesempatan, maka terjadilah korupsi. Ya, itu jika kita tidak memiliki iman dan perilaku yang baik. Oke, ini teori-teori penyebab korupsi. Nah, ini teman-teman semua bisa baca. Ada di sini corruption terjadi karena discretionary plus monopoli, kurangnya accountability dan kurangnya integrity. Oke, ini ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu merugikan negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi. Oke, nih yang penting teman-teman semua, dampak korupsi. Kita ini harus paham apa dampak korupsi. Kenapa kita harus paham? Agar kita sadar bahwa korupsi itu merugikan kita. Dan kita juga sadar bahwa kita harus ambil bagian dalam upaya pencegahan korupsi. Seperti itu teman-teman semua. Ini ini Index Perception Corruption. Apa itu IPK? IPK ataupun Index Perception Corruption itu adalah sebuah acuan untuk memberikan gambaran keadaan suatu negara, tentang keadaan korupsi di suatu negara. Semakin tinggi nilai IPK, semakin dapat dikatakan negara itu semakin bersih dari KPK. Semakin rendah nilai KPK, semakin rendah nilai IPK, dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin banyak kasus korupsinya. Indonesia
berada di peringkat ke-85 dengan poin IPK 40. Nilai tertinggi ada di Denmark dengan peringkat pertama dengan skor 87. Seperti itu. Oke. Ini data 2019 ya teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semua, apa sih dampak korupsi? Ada berbagai macam dampak korupsi. Salah satunya nih, ada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kemudian pemberantasan kemiskinan berjalan lambat. Kemudian yang ketiga ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap masyarakat, terhadap lembaga negara. Ini bahaya sebenarnya teman-teman semua. Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah ataupun lembaga negara, maka ini berdampak pada apa? Berdampak pada ketidakpatuhan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada yang kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Tentu, karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan fasilitas rakyat dipakai oleh para koruptor. Nah, ini teman-teman semua nih ya. Gak ada jalan untuk ke sekolah, gak ada jalan raya. Yang kemudian solidaritas sosial semakin maka meningkatnya aksi kriminalitas dan yang terakhir demoralisasi. Nah, ini dampak-dampaknya teman-teman semua. Nah, ini hal yang terjadi seandainya uang rakyat kita tidak dikorupsi. Apa yang terjadi? Kesejahteraan rakyat meningkat teman-teman semua. Harga komoditi, harga pangan kita, harga kebutuhan sehari kita bisa turun atau murah. Selanjutnya, pendidikan akan maju teman-teman semua. Harga pangan murah, petani makmur. Nah, ini ada biaya komponen biaya sosial korupsi, ada biaya antisipasi, biaya reaksi, biaya akibat korupsi, dan biaya akibat korupsi implisit. Nah, ini penjelasannya. Biaya antisipasi adalah berapa uang negara yang keluar untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan ketika terjadi korupsi yang kemudian menjadi endemik di satu negara, maka negara biasanya membuat kebijakan untuk mengatasi hal itu. Kemudian yang kedua ada biaya akibat korupsi. Nah, contohnya adalah biaya dampak sosial, dampak investasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya reaksi teman-teman semua. Biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Nah, mulai dari proses penyelidikan sampai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai si koruptor masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu biayanya. Nah, teman-teman semua, saya pribadi di sini, kita sebagai mahasiswa, marilah teman-teman semua kita bersama-sama ambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air kita ini, terutama teman-teman semua. Nah, apakah masyarakat bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan? Tentu saja. Mari kita bahas. Nah, ini dia peran yang bisa dipilih. Yang pertama dalam peran dalam strategi represif. Nah, hampir sebagian besar kasus yang terungkap di KPK bermula dari pengaduan masyarakat. Nah, ini teman-teman semua, kita harus paham dulu apa itu korupsi, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, sehingga ketika kita sudah paham dan kita harus bersikap kritis. Ketika ada kasus korupsi yang kita ketahui, laporkan ke KPK. Nah, kemudian ada peran masyarakat dalam perbaikan sistem. Nah, apa contohnya?
memantau pelayanan publik teman-teman semua, lakukan kajian dan penelitian, rekomendasi pemerintah dan sebagainya. Yang ketiga ada peran dalam strategi edukasi dan kampanye. Nah ini teman-teman semua, kita bisa mengambil peran dalam upaya pencegahan dan dalam bidang edukasi dan kampanye. Contohnya seperti organisasi anti korupsi, ormas anti korupsi, itu adalah salah satu contoh dari peran ini, seperti itu. Yang keempat ada melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Nah ini yang saya bilang tadi, ketika kita mengetahui bahwa itu tindakan korupsi, maka laporkan, jangan hanya diam. Karena apa? Karena kalau kita diam, itu berarti kita memiskinkan diri kita sendiri. Karena apa? Dampak korupsi selalu merugikan masyarakat. Kemiskinan menanti kita bila mana kita hanya diam ketika ada tindak pidana korupsi. Nah, oke. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semua luar biasa sekali. Ya, gimana teman-teman semua materinya? Oke, bisa dipahami, bisa dicerna ya, walaupun singkat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, terima kasih atas waktunya dan atas partisipasinya untuk mengikuti kelas ini teman-teman semua. Untuk bahan evaluasi teman-teman semua, silakan teman-teman semua bisa memberikan penilaian terhadap kelas saya ini, terhadap materi saya ini, terhadap penyampaian materi saya ini melalui link berikut teman-teman semua ya. Silakan teman-teman semua untuk memberikan saya standar penilaian untuk dapat acuan untuk memperbaiki kelas saya ke depannya nanti teman-teman semua. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa korupsi itu adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang ekstra jahat teman-teman semua, berdampak sangat buruk, bahkan sampai ke miskinnya masyarakat, lumpuhnya perekonomian, itu dampak dari korupsi. Kita teman-teman semua, kita seluruh lapisan masyarakat memiliki peran untuk mencegah dan memberantas korupsi teman-teman semua. Ada beberapa peran yang sudah kita sampaikan tadi, silakan teman-teman semua bisa ambil bagian, dan teman-teman semua juga bisa menjadi penyuluh anti korupsi teman-teman semua. Nah, teman-teman semua bisa nanti cek di link di web resmi KPK bagaimana cara menjadi penyuluh anti korupsi teman-teman semua. Mari teman-teman semua kita berjuang bersama. Kita bahu-membahu gotong royong untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dari elemen masyarakat terdasar sampai kepada presiden. Kita semua memiliki peran yang sama. Terima kasih teman-teman semua. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.